gengs, aduh kayak gue hari ini sendirian aja deh. Gue nungguin Poppy tuh orangnya telat banget. Kayak minggu lalu telat, tadi telat. Kayak aduh ini kayaknya skripnya emang buat gue ya. Tapi gini. Gue kayaknya pengen monolog dulu ya. Dari kemarin gue telat, sekarang telat. Ini skripnya maksudnya apa sih? Ada yang tahu gak di sini? Kayaknya emang buat gue deh. Tapi Poppy tuh mau datang nggak ya? Gue buat telepon dulu apa? Udah gak niat deh dia. Pop, udah yuk gimmick yuk. Aduh, gila. Aduh, sorry banget cuan gengs, gue baru dateng. Sorry banget ya Nat. Itu rumah lu jauh ya? Bagaimana sih? Gila jauh, Tangerang banget. Sorry ya, gue bukannya kayak nalat-nalatin. Cuma emang di tolnya kayak stuck gitu. Lu tau gak sih? Belum framingnya? Udah. Maju. Cakep. Iya, aduh sorry banget. Di tolnya macet gitu, ngantri. Tapi lu tahu kan kalau macet tuh udah gak jadi alasan lagi buat di Jakarta. Gue ngomongin diri gue sendiri. Lu tau gak sih kayak macet tuh standar gak bisa. Lu kalau jam 2 berangkat tuh jam 11. Talk to the hand. Itu skripnya emang buat gue deh sebenarnya. Enggak. Iya. Enggak, orang yang suka telat tuh gue sebenarnya. Gue tuh justru belakangan ini gue berharap telat terus. Kenapa? Pengen ada adiknya Jun. Aku pengen dibuahi. Diaminin tau. Iya amin ya. Diaminin. Amin banget gitu. Tapi lu udah katanya emang udah Hei telat dia ya? tertawa di pojok. Dia senang. Oh dia senang ngomong dibuahi. Kenapa? Enggak, tapi emang lagi telat kan? Enggak, belum Nat. Nih, lu lama-lama ngajakin ribut nih orang baru ya kan. Baru datang, baru duduk manis, cakep. Nanya kabar kayak, Pop lu cakep amat sekarang. Rapi amat sekarang, ada apa gitu. Loh, emang lu gak lihat ngerasa lu kunciran gue? Enggak, emang lu gak ngerasa lu dari awal lu tuh cantik ya? Enggak. Kok kamu gak pernah muji aku sih, cuma suami orang muji aku. Lu dari mana sih telat-telat gini? Gue gak suka deh. Enggak, emang rumah gue kan luar kota, lu tahu sendiri. Tangerang kota. Itu tuh jauh banget. Iya, tapi kalau kerja gini, menurut gue udah gak bisa ditolak. Aduh. Itu gue maksudnya. Kalau jam 2 tuh gak ada alasan macet di Jakarta, semua orang tahu macet tuh. Dia sampai jatuh. Dia kesel tuh. Kesel katanya. Maaf ya, lagi pula kan emang gue kan tinggal di rumah luar kota. Ngapain sih lu nyolot-nyolot gitu? Lu harusnya kayak support gue dong. Ya, support yang telat dong. Bukan dong. Enggak, tetap gue tuh kasihan tau gak semua pada nungguin lu. Cuma lu doang lu. Pas lu masuk tadi udah pengen kita timpukin tuh Ya rame-rame. udah maaf, lu kok kayak ngajakin ribut sih kan? Enggak kan? Nih lu gak baca buku ini, Book of Success. Nanti dulu. Orang sukses tuh gak pernah telat. Iya gua tahu. Tapi ini kan gue banyak urusan gitu loh. Apa sih? Lu malasan Jangan apa? nyolot dulu. Apa? Gue harus ngurusin baju suami juga, makan suami, makan anak yang di rumah juga. Itu tuh harus gue QC juga. Tuh kan gue sampai ngiler. Lu gak bisa kayak sepihak gitu. Lu ngapain lu gak profesional. Emang sih rada gak profesional. Cuma maksud gue lu jangan ngajakin ribut lah. Gue pengen mood tuh enak gitu loh. Masa dari opening udah kayak begini. Kan kasihan gue, kenceng leher gue. Enggak Pop, gini kalau di Jakarta tuh basi gak sih? Syuting jam 2, bilangnya macet. Udah gak bisa, macet udah pasti. Iya gue tahu. Sorry lagi. Jadi nyolot nih ya. Gue tahu lu tuh anak Jaksel kan. Kesini cuma gelinding doang deket. Apalagi lu rumahnya diurusin sama mama mertua lah, sama orang ada di rumah lo. Udah lu terima jadi. Kalau gue enggak, gue apa-apa ngurus sendiri Nat. Ya hasilnya apa? Telat kan? Makanya lu beli rumah jauh-jauh. Gini, lu tuh mau nyindir gue ya? Kan lu tadi ngomong, makanya tinggal di rumah orang tua. Tapi kan deket kalau gue kemana-mana. Daripada lu beli sendiri, jauh. Ngapain ribet? Kasian nih gue nungguin lu nih. Lu jangan dari jam 9, lu datang jam berapa? Songong, udah mulai songong. Lu episode 6 sekarang udah mulai songong. Gue juga bisa songong Nat. Apa? Biarin aja, terserah gue mau tinggal sendiri juga. Yang penting kan gue bangga gitu loh. Gue udah bisa ngeredit rumah sendiri. Walaupun itu kredit, tapi itu tetap gue mau tanya-tanya di rumah. Gue mau salto, mau ngapain, gue mau berantem di rumah juga. Itu kan maksudnya kayak privasi, aman gitu loh. Daripada sama mertua gitu kan gak enak. Kenapa lu gak sayang sama mama lu ya? Bukan begitu loh. Nanti kalau sama mertua gue lihat kasus gue dicoret dari... Maksud gue kan ya mendingan kita tinggal sama mertua. Rame gitu loh rumah. Indonesia banget, Japanese bro. Japanese. Iya. Nih, sampai cucu-cucunya juga udah tinggal di sini aja. Deket juga daripada ngeredit ribet. Udah lama. Telat, ngeredit, capek deh hidup lu. Ini sama keluarga terus. Nih, dengerin gue dulu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi nih, in my opinion nih ya, cuan gengs ya. Hidup mandiri itu setelah nikah emang udah jadi target gue Nat. Jadi pas waktu turun nih dari pelaminan, gue langsung digeret sama Oki. Ayo sayang, kita kredit rumah gitu kan. Beneran itu.
mau gini deh kasarnya gue kan Ternyata Oki itu emang debt collector kan? bukan. Atau digeret-geret gitu kan? Enggak, dikira Oh, maksudnya kita buat kredit rumah Oke. gitu kan. Yang pertama, gua tuh mikir gini, oh ya udah di mana nih yang affordable lah ya. Oke, Tangerang aja deh nggak apa-apa ya. Ya udah, gue beli di Tangerang, tapi nggak apa-apa. Maksudnya mau jalannya kita juga jauh ke Jakarta, berangkat dari kemarin sore atau apa gitu. Yang penting kita punya rumah sendiri, nyaman, mau jungkir balik juga yang tadi gue bilang, mau salto nggak pakai baju juga kan aman, privasi. Kita juga bebas kan, mau mau taruh pot di depan pintu rumah, kayak mau gordennya yang satu warnanya pink, yang satu polkadot, itu mah menurut gue bebas banget gitu loh. Aduh. Kalau sama mama mertua nih ya, lu baru masuk nih, lu pulang disko misalkan ya, pulang disko. Wah, lu udah mulai improve Nggak, diri ya. Nggak, misalkan. Oke. Nih gue bilang nih, Lu pulang Iya, disco. iya. Oke. buka pintu pelan-pelan. Ini sih. Pas lagi pusing tuh hangover kan, pas di jalan. Dia bisa ngapain tuh? Kok bisa hangover? Ya mimi gitu kan, udah gitu tuh ya pas lu lagi jalan tiba-tiba mama mertua lu lagi keluar ya kan, dia biasa abis itu ya kalau di agama gue kan ada tahajud gitu Iya. kelar tahajud terus lihat menantunya, Astagfirullahaladzim, pulang jam segini, gitu kan, Aduh. itu nggak enak banget, lu mengendap jalan masuk ke area misalkan kayak lu ada kamar sendiri atau apa, tapi kan nggak nyaman gitu loh. Jadi maksudnya lu mau berargumen sama gue kalau di rumah ada orang tua tuh gak enak. Kalau salah. Iya, Kalau gue sebenarnya. pulang disco ya, pas gue gitu, oh Nat mau lagi nggak gitu. Oh. Kalau nyokap gue, Boleh gue lah. mah gak ada masalah. Yang penting justru kekeluarganya tuh terjaga. Misalnya gue lagi gini, anak gue ada encusnya lagi mandi, ada emak gue Oke. lagi mandi, ada supir gue, rame gitu loh. Nah, tapi kan serame-ramenya itu kan apakah mereka selalu satu suara dengan lo? Oh, Coba satu tanya. dong. Yakin? Yakin. Hiduplah Iya. Indonesia. Nggak bisa, kalau gue emang mendingan gue tinggal di rumah keluarga gue dulu deh. Gue gak mau kehilangan keluarga gue juga, Pop. Gue sayang. Iya, gue tahu. Cuma maksud gue gini loh, one day, emang lu kayak nggak pernah gitu? Maksudnya, ya kalau sama mertua jujur ya, Iya. gue tuh rada kagok. Kalau gue kan anak perempuan ya, maksudnya kalau sama mertua tuh rada-rada. Biasanya nih, kalau di dapur atau di rumah tuh harus ada kayak kepala perempuannya gitu loh. Jadi misalkan kalau satu rumah itu ada kayak 2 jagoan ya, menurut gue tuh rada-rada gimana gitu kan. Jadi lu bilangnya ada satu jagoan. Iyalah jagoan aja, gua doang gitu loh. Jadi maksud lu gak suka sama mertua lu gitu ya? Bukan, gue sayang banget sama mertua gue, tapi maksud gue kan kayak kalau abis nikah kemandirian itu mulai dibentuk gitu kan. Ya kita mau ngontrak, dia mau nyicil rumah deh. Itu jadi kayak susah seneng tuh bareng, kayak kita ngebangun bersama, itu kayak pride banget gitu loh. Kalau gue ya. Maksud Bener gue gitu. dong. Ya tergantung orangnya sih. Kalau gue sih tipikalnya kan ya apa-apa tinggal sama mama. Ada masalah sama papa. Kalau gue sih mending gitu. Emang lu gak pernah berantem? Gue berantem. Iya. Wah, gila lu, enggak lah. Enggak, masa sih? Oh, mertua masa gak pernah berantem? Oh enggak. Enggak. Oh ya, Akur. Gue kan talkable. Oh, talkable. Jadi apa tuh diobrolin gitu loh. Malah tuh saling banyak bantu-membantu gitu loh. Itu tuh Indonesia banget. Makanya gue tuh kurang suka deh sama budaya bule yang 17 tahun harus keluar dari rumah. Gak bisa. Tapi kan lu mandiri. Iya gue tahu, tapi kan gue CBC gak pakai mandiri. Oh, oke. Gue demen tuh. Tapi kalau menurut gue nih ya, Apa-apa? kalau kita punya rumah sendiri, itu tuh nyicil, kita tuh belajar bertanggung jawab gitu loh, Nat. Berkomitmen. Bayar cicilannya emang lu pikir dikit, kagak dikit. Tapi kita tetap berjuang tuh. Setiap bulan kita rela bayar cicilan. Bahkan misalkan yang dari kayak tahunan sampai ada yang kayak belasan tahun kayak gitu. Gak apa-apa kita rela gitu kan. Terus selebihnya tuh jadi bonding sama pasangan. Karena emang, kita berjuang bareng nih, punya rumah ini. Nanti gajian bulan depan, kita chat genteng yuk, gitu misalkan. Chat genteng sama siapa? Lu aja sendiri gitu kan, malas juga ngincer genteng. Lu ngincer bonding itunya. Iya, ngincer apa namanya, kayak perjuangan bareng, kayak gitu kan. Ya kenapa harus berjuang kalau ada jalan pintas? Kan Aduh. mending kita tinggal di rumah orang tua. Nanti anak endingnya, Jaksel jalan pintas banget sih lo. nanti endingnya kan juga warisannya ke kita juga. Iya Daripada beli sih. rumah mahal, mending kita beli mobil mewah, beli Aduh. mobil sport. Maksudnya rumah ya udah sama orang tua dulu, bareng gitu loh, kumpul. Lu tahu nggak sih makan gak makan asal ngumpul? Gue tahu itu lagunya Slang. Itu meaningnya. Jadi ngapain cacat genteng? Mending kalau gentengnya bagus, gentengnya bocor lagi. Lu tau gak dulu? Oh seram, itu bohlam ya. Salah. Ya kan? Dia perlu ngecat genteng, ribet.
tapi gini sih, lu ya, kalau menurut gue daripada lu maksain punya rumah sendiri nih, itu kan lu maksain ya, cat genteng, harus berjuang. Orang kan iya. kalau baru nikah pengennya tuh honeymoon, senang di rumah, hahihi, kumpul keluarga, makan rame. Ngapain sosok nyicil ntar datang di kantor panik lagi nggak bisa bayar. Enggak, maksud gue tuh kayak pengen ngasih tahu aja tuh perjuangannya tuh sampai segitunya kalau memang lo sama pasangan tuh pengen berjuang bareng gitu loh, pengen mandiri bareng gitu loh, nggak apa-apa telepon mami, nggak apa-apa telepon papi. Daripada nyicil gue mending duitnya buat liburan kayak kemarin Singapura, besok gue ke US, besok gue ke Zimbabwe. Lu pengen nyicil rumah? Lu ngapain lu tadi juga komplain? Gue di Singapura aja taksi bisa sampai 5 juta lu bilang gitu. Ya? Mewah banget tuh. Tapi bodo amat, daripada buat nyicil rumah gue mending buat liburan. Daripada lu ngecat genteng tadi lu bilang. Biarin, kalau gue walaupun ngecat genteng tuh yang penting kan kayak bertanggung jawab bareng. Itu tuh hasil kerjasama yang abadi selamanya, mampus. Itu namanya ngerepotin diri sendiri, Pop. Gue gak setuju. Lebih ngerepot diri sendiri daripada ngerepotin orang lain, apalagi mertua. Sebenarnya mertua tuh sebenarnya ngedumel gitu kan. Si Ona tuh ngapain sih? Kok dia kagak cabut-cabut dari rumah ini gitu. Wah, kalau gue digituin, cabut sih gue. Yakin lo? Sebenarnya begitu mungkin. Coba tanyain deh, Mama keberatan nggak Ona tinggal di sini? Gitu. Kayaknya dia lebih ke enak sih dengarnya. Kayaknya pergi deh nanti. Sebenarnya kan. Nggak, tapi gini. Mama menunggu pertanyaanmu itu. Kenapa sih kamu nggak pergi Ona? Saya sudah enak lah sama kamu. Nggak, tapi gini. Tapi kan gue kalau gue coba ya kita agak serius sedikit ya. Gue pengen berargumen serius. Oke, gue nggak masalah. Gini loh, maksud gue, Pop. Resikonya juga tinggi nih. Misalnya, nyicil rumah itu kan cicilannya juga lumayan ya. Anggap aja selain lu tadi datangnya macet karena telat, saatnya cicilannya juga macet deh. Rumah disita. Lu tau gak rumah-rumah yang depannya suka dikasih segel tuh? Ya, gue belum bayar cicilan. Enggak ada belum bayar cicilan. Paling itulah misalkan kalau emang cicilannya enggak lunas. Nunggak. Iya, langsung. Kok muncul sih? Sorry. Kayak di lagi ya? balai lelang. Enggak. Iya. Itu lo mulut deket. Nggak, lu bayang gak? Rumah disegel karena ini menjadi minjem duit teman. Malu. Mending di rumah orang tua. Enggak, gini loh. Lo pakai kartu kredit kan? Pakai dong. Pernah kan kita ada pembahasan soal kartu kredit kan? Ingat Pernah. Iya kan? Nah, itu tuh lo merasa kayak lo pernah bilang nih yang gue inget nih. Jadi kayak kewajiban untuk membayar kartu kredit tuh lebih kayak harus mesti kudu gitu kan? Iya, benar. Nah, sama kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya lo berusaha untuk kayak mencukupi untuk bisa bayar gitu loh, Nat. Dan ujung-ujungnya lo punya properti gitu. Nah, tapi the difference is gini, kalau waktu kita bahas kredit, itu kan barang. Misalnya gue beli Vespa, mau beli Gucci, itu barang. Kalau rumah kan udah ada. Ini mama orang tua, nggak bayar apa-apa. Paling bayar listrik, itu juga paling gope gue kasih. Iya dong. Kalau yang barang kredit itu kenapa harus? Karena itu barang gue, misalnya gue mau beli ini ya, pot ini ya. Nggak usah gitu. Misalnya gue mau beli pot ini ya. Nih, pot ini gue beli. Gue emang gak punya. Gue beli ngeredit, gak apa-apa. Tapi kalau rumah ngapain ngeredit? Orang rumahnya udah ada. Iya dong. Benar. Benar gak? Apa lo? Benar aja deh. Gue kadang-kadang kalau ngomong. Iya. Tadi dulu bentar nih, cuan geng. Gue tuh kalau ngomong sama Ona tuh kayaknya, lah sakit bener. leher gue. Ngapain sih beli rumah? Udah gitu gini bro. Rumah tuh udah makin mahal. Gue tahu emang. Iya kan? Udah gak karuan. Udah lah tinggal rumah orang tua aja. Ya udah, sekarang gini aja deh. Solusi dari lo tuh apa? Solusi ngontrak dari nih, misalkan ya, gue kasih pilihan ngontrak atau Enggak. kos atau menurut gue sama aja kan kita ngeluarin duit juga. Udah gitu kan kita gak punya aset. Ayo apa? Tinggal di rumah orang tua. Nebeng. Iya. Nebeng boy gitu. Gila. Enggak, maksud gue ya lu Nebeng kayak gini boleh nebeng berhenti nama tuh. enggak kan kalau di luar negeri kan itu nebeng kalau kayak gini kan. Kita mah nebeng diculik ya kan, di sini tuh enggak ada nebeng-nebengan. Mudah sih kalau gue sih gini, kalau menurut gue ya Pap, lu tuh tipe orangnya gengsi nih. Lu malu ya? Kayak misalnya lu sama suami lu tinggal di rumah mertua atau orang tua lu. Kenapa lu malu? Enggak, gue bukannya malu, cuma kayak kita ini aja berusaha mandiri gitu loh. Ya kan gue udah bilang gue sih bisi. Ya udah lu bilang aja lu nggak mandiri. Iya, enggak gini deh. Kenapa sih enggak alasan utama lu lu tuh gengsi ya? Kayak misalnya udah umur segini mesti enggak apa-apa Gue nggak tahu. mau nyusahin intinya. Gue nggak mau nyusahin. Coba lu ngomong sama orang tua lu. Kadang pas kita mau pergi justru orang tua, udahlah di sini aja. Iya beneran kalau nyokap gue asli gitu. Gini, udahlah di sini aja tapi beberapa hari aja. Selebihnya lu mandiri lagi gitu kan. OCBC lagi gitu. Ya kan? Kalau gue sih gitu sih. Gue gak daripada gue nyicil rumah, mendingan gue jalan-jalan. Gue gak gengsi tinggal di rumah, makan malam bareng, nonton bareng, saling menjaga. Nyokap gue punya bisnis, Nat, mama lagi pergi ya. Onat yang jagain dulu gitu. Lu bisa lihat muka gue gak? Bisa lah. Tapi kan lu ngomongnya sama kuping gua. Oh iya, sorry. Terus belum lagi
kita harus bonding ke orang tua. Kadang-kadang kita suka lupa kalau kita ke rumah suami atau istri mulu, kita jarang pulang. Lu pikirin nggak perasaan orang tua lu? Gue kangen tahu sama lu, gue tahu, tapi kan gue bisa, maksudnya gue sama suami juga bisa kayak, kita seminggu sekali yuk ke rumah orang tua gitu kan, nggak apa-apa. Lu juga kan pasti butuh. Emang lu bukan tipikal orang yang butuh privacy gitu ya? Enggak gue. Masa sih? Iya. Lu manja banget deh Onat ternyata kan gue anak bontot. Oh, Gue ngapain gue gengsi. Oke bontot, tapi tuh dia mau tuh, dia merdeka banget lepas dari rumahnya. Dia malah kan? senang ya? Iya. Iya. Gak, terus gini yang paling gue suka adalah kalau tinggal di rumah orang tua nih. Misal ini penting, ini fun fact ya. Oke. Misalnya kita berantem, Hah? gue sama istri gue berantem masalah nggak jelas lah ya. Oke. Mau nonton apa nggak suka. Orang tua gue langsung ke atas kalau kita udah teriak-teriakan. Katanya nggak, wah gede-gede. Terus akhirnya gue bisa curhat, mah kenapa sih kok pernikahan begini? Akhirnya orang tua gue masuk. Gini loh, emang orang tuh gak bakal ada yang cocok. Kesempurnaan tuh emang harus dicari. Kecuali ada yang the backbone yang sempurna. Itu gak lucu lagi barusan. Jadi kamu harus mengerti istri kamu. Jadi gue ada teman ngobrol, coba kalau berdua. Wah berantem mulu. Tapi nggak apa-apa, itu yang mematangkan kalian menurut gue. Wah enggak sih gue. Iyalah. Kalau gak ada nyokap sama bokap gue bisa bubar gue minimal. Nggak bisa begitu. Lah kenapa? Ya lu harus cobain dong, maksudnya kayak pengalaman. Ya berbeda aja gitu loh, dari lahir lu diurusin sama orang tua gitu, pas udah nikah malah diurusin lagi, kan kasian gak sih orang tua? Oh ini kita semakin dewasa tapi orang tua semakin tua, kebayang gak sih lo? Jadi maunya orang tua apa tua nih? Orang muda. Ya gitu lah kalau menurut gue, kayak kalau gue pribadi ya nanti gue tuh butuh privacy gitu kan. Lu butuh privacy? Iya pasti kan. Ya. Nah misalkan ya kalau memang ada perbedaan pendapat sama orang tua nih, misalkan dari pola asuh. Gue misalkan pas waktu awal-awal ngelahirin, gue kan sempat di Bandung kan, memelan nih. Gue takut kedengeran mama mertua gue ya kan. Iya, udah gitu misalkan mama mertua gue ngasuh bayi baru lahir tuh seperti apa. Belum apa-apa 7 hari, udah langsung dibotakin. Kayak ada itu tuh adat untuk inilah apa namanya sih, aduh gue lupa ya, kayak botakin anak tuh apa namanya, akikah ya. Pokoknya kayak dicukur gitu. Nah sedangkan gitu ya, kalau gue itu anak pertama gue, anak gue baru punya anak gue rambutnya lucu banget, kenapa harus dibotakin? Itu aja gue sebenarnya kayak, oh lu berarti gak menghargai kultur kita lu? Bukan masalah itu, cuma kan kayak gila anak kecil dibotakin palanya pakai pisau cukur jilet. Masih cukup jilat kalau cuma abang-abang bawa pohon yang runcingnya bagaimana? Enggak, tapi kan maksud gue itu kan biar tambah lebat. Kan itu syukuran dong. Iya, ya gue tahu. Oh, beda pendapatnya di situ. Iya, misalkan kayak pola asuh kayak gitu. Terus misalkan anak gue masih kecil udah dipijet-pijet gitu sama tukang pijet. Ya enak dong. Iya, gue tahu. Cuma kayak gue kan sebagai ibu baru yang kayak, ini jangan dong. Tapi karena memang beda pendapat itu, gue takutnya nanti ujung-ujungnya, ini kok anak kayak menantu gue gini banget, atau enggak kayak gue nunjukin muka gue yang sebenarnya nggak seneng, terus kelihatan sama mama mertua gue, jadi besok kan bermasalah kayak gitu kan. Maksudnya kayak ngurangin gesekan-gesekan gitu loh, Nat. Oh, lu menghindari itu. Ya iyalah. Berarti maksudnya adalah menurut lu menantu lu terlalu mertua lu terlalu ngatur-ngatur lo? Enggak, maksud gue gini loh, jadi kayak mengurangi gesekan, jadi suatu saat nanti kan warisan gue nggak potong aman kan gitu kan. Iya. Oh itu problem lo. Tapi soal pola asuh itu kan harusnya bisa diobrolin secara cowok-cowok sih, secara kekeluargaan. Bener, tapi tidak semua mertua itu cocok sama menantu. Tidak semua mertua itu bisa kayak diajak ngobrol dengan asik gitu loh. Bukan berarti mertua gue gak asik ya, mertua gue asik banget gitu. Cuma maksud gue gini loh, ada poin-poin yang misalkan ini bisa dibilang kayak prinsip gitu ya. Iya. Misalkan gue nggak suka pagi-pagi tuh digedor kenceng banget. Nah karena bangun siang. Gue morning person, tapi waktu itu digedornya misalnya jam 6. Apa? Pope! Gitu. Enggak gitu. Ada hal-hal kayak gitu, Nat. Itu apa gitu? Enggak, misalkan ya, mungkin karena memang mama mertua gue kan biasa nganggap anaknya tuh ya tukang tidur banget kan, jadi ngebanguninnya, bangun gitu. Nah, itu ada momen gue yang kayak, gila kok begini banget gitu kan. Aduh, gue gak suka banget, tapi di sisi lain gue gak bisa komplain. Boleh gak Mang ngetoknya kayak ngelus doang gitu kan, gak bisa gitu juga gitu loh. Maksudnya gue ngomongin, Pope. Gak bangun dong? Pintunya. Oh pintunya, Pope bangun. Kayak gitu kan. Ya itu sih ya, menurut gue ya. Kalau gue sih lebih nyaman daripada nyicil, mending gue jalan-jalan, beli mobil mewah, beli sepatu, beli ini. Daripada gue ngeredit, capek. Gue mending sama keluarga gue terus aja lah. Aduh, lu nyicil kan, lu ada kewajiban bayar cicilan. Kalau gue, ya bayar cicilan cuma buat cicilan rumah doang ya kan. Gue mending nyicil mobil. Konsumtif kan. Lu lebih baik nyicil
kredit, Iya. tapi dapat rumah. Iya, nyicil gue sampai mati-matian lah Tapi gitu. rumah lo belain sendiri, semua. makanya dulu ada peribahasa Iyalah. rumahku istanaku. Iyalah, walaupun rumah lo misalkan kecil gitu, terus maksudnya cicilannya masih panjang, terus di sisi lain kayak ya dekornya biasa aja atau kayak isinya biasa aja. Tapi itu semua tuh hasil karya lo, hasil karya suami lo, hasil keringat kalian berdua gitu loh. Gue sih pengennya kayak gitu. Tapi sekarang gue udah mulai ngerti sih poin-poin lo. Lo pengennya ya begitu ya. Kan lebih enak tinggal berdua kalau menurut lo ya. Bener. Tapi kan gak apa-apa dong kita berbeda begini. Ya nggak apa-apa. Kalau gue sih lebih suka ada nyokap gue, jadi kalau gue berantem ada yang tengahin gitu. Sekarang tuh gue juga suka nyesel pas gue nikah gitu loh. Mah kok gini sih nikah gitu loh. Ntar nyokap gue ngomong, emang kalau nyari pasangan tuh gak bakal ada yang sempurna. Kalau kamu cari kesalahannya mulu, ya gak bakal ketemu. Gitu, ini gue lagi serius nih bener. Iya, gue tahu dari cara lu ngomong nih kayaknya gue tuh dari awal gitu. Lu baru curhat kemarin ya? Kan enak kan, mas gue kan kok jadi sering berantem. Nah, disitulah peran orang tua gue masuk. Gak bakal ada yang enak kalau kamu cari ributnya mulu, ya gak kelar-kelar. Itu gunanya, makanya gue gak mau tinggal berdua. Nih, kalau gitu kan langsung tercium kan? Langsung tercium, wah lu ada masalah. Kalau gue justru sama Oki tuh malah misalkan kayak ke konsultan dulu. Atau enggak kayak besok-besok udah kita ke konsultan pernikahan? Iya, bisa kayak gitu dulu, baru wah, orang lu tua berantemnya terakhir. parah banget tuh ya? Enggak, berarti bener dong. Sampai ke konsultan? Enggak, gini loh, maksudnya kayak fasenya daripada kita udah langsung ngadu ke orang tua, kalau gue konsultasi dulu gitu loh. Oh berarti gue anak manja ya? Gue tuh kalau berantem ya mama, baby nih. Ya lucu banget sih. Iya. Ya ampun. Sumpah, katanya merit enak. Sumpah, gue sampai kayak gitu gue. Ntar malah gue bilang, kamu gak boleh gitu. Emang ya kan ampun. selalu ada perbedaan. Aku gak suka. Ketahuan banget yang dewasa siapa, yang anak-anak Ketahuan siapa ya banget. kan. Tapi kalau ngomong bantah mulu. Oke. Gitu, itulah menurut gue keuntungan. Tapi gini sih Pop, gue sekarang udah ngerti. Poinnya sih sama-sama enak sih. Iyalah. Lebih enak berdua, ada privasi sendiri. Kadang kalau mertua atau orang tua kita terlalu ikut campur juga gengges sih ya. Bener juga. Gengges in the good way ya. Kan lu mau gak sih ngelihat misalkan kalau kamar mandinya agak-agak berdekatan ya. Terus kok gue mikirnya kamar mandinya di luar gitu kan, pasti nyokap mertua lu kan tajir kan, nggak mungkin kamar mandinya di luar gitu kan. Maksudnya keluar pakai handuk. Pakai handuk tuh jongkok lagi nih ya. Enggak, maksudnya ini kita ngomongin kos-kosan apa sih? Bukan, itu kan ada kadang-kadang ada poin-poin tertentu yang kayak kita kagok gitu loh. Oh, kagok, takutnya pas lagi habis mandi papasan gitu ya. Mah, kopi gitu ya? Oh gitu. Iya. Iya kan? Atau kan segitu kata gantinya mandian yang otak lu. Udah kelar belum? Iya kan kayak gitu kan gak enak juga. Nah, tapi poinnya bagus juga sih, karena kita butuh privacy. Gue paham poin lo, tapi kalau gue tetap ya, gue lebih suka karena gue butuh konsultan adalah orang tua gue dan mertua gue gitu loh. Lu sadar gak sih? Kalau kita tuh masih di posisi yang beruntung, masih banyak lagi yang gak beruntung. Tadi bentar, kita beruntung gimana maksud lo? Nih, pas gue gini nih, kita kan misalnya gue masih ada orang tua, ya udah gue masih bisa tinggal. Lu bayang nggak kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, terus juga mau ngeredit gajinya ngepas banget, mas gue dia jadi nggak punya choices nih, makanya dibikin buku ini berdamai dengan hidup pas-pasan. Lu ngerti gak? Ya kan? Maksud gue kayak kita beruntung. Iya sih, maksudnya kita masih bisa punya pilihan buat milih kayak gini. Oke deh, ya udah deh, gue tinggal di rumah orang tua aja. Yes. Atau enggak kita cabut aja karena mungkin gue sudah mempersiapkan itu semua gitu kan. Jadi gue masih punya pilihan. Ya benar juga sih. Iya, karena kita punya pilihan, tapi lu bayangin gak sih kalau emang dia married, habis itu amit-amit orang tua mereka udah meninggal. Terus ternyata rumahnya masih ngutang atau gimana. Mau ngeredit rumah juga mungkin dia gajinya ngepas banget. Jadi menurut gue sih ya kita masih di posisi beruntung sih. Makanya berdamai dengan hidup pas-pasan tuh penting banget sih. Aduh, cakep banget ya kan? Benar-benar. Iya, emang dicocokin sih, jangan maksain juga. Benar-benar. Ya, apalagi misalkan nih ya, kalau kita nikah udah gitu kayak mertua kita amit-amit ya, maksudnya kayak mohon maaf nih ya, yang sakit-sakitan gitu, yang butuh diurusin. Jadi kayak lu mau cabut dari rumah juga kan gak tega gitu. Justru menurut gue itu adalah ibadah ya. Iya. Bisa kayak ngerawat orang tua, apalagi mama mertua itu kan sama aja kayak orang tua kita yang baru gitu kan. Betul. Kan dilema. Bener kan? Kayak gitu. Ya alhamdulillah kita masih beruntung. Tahu. Kita beruntung tahu. Kita bener. masih ada orang tua yang lengkap, ya enggak? Kan banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Udah gitu dia juga suka maksain ngeredit, totonya macet juga dia telat datang kerjanya. Dia belok-belok ke situ mulu dong, gue mules nih. Tar lu deh. Apaan? Lu sakit perut ya? Iya. Ya udah. Apa? Mau obat nggak?
Mau. Biar obat pencernaan Pencernaan. gitu. Pop, yaudah deh Apaan? Pop. Sekarang kita berdamai aja yuk. Udah deh. Gue setuju sama poinnya, tapi lu setuju gak dong sama poin gue? Gue setuju sih ya, karena menurut Daripada rumah jauh-jauh telat. Iya, kan? Rumah deket masa gue mesti nyari mertua baru kan nggak mungkin dong. Mungkin dong, nanti Aku ngomong Okinya gue nggak enak marah. banget sih ya. Ya kan? Maaf ya sayang, Tuh. maaf ya ampun. Tadi Oki di WhatsApp gue nih. Anjing mobilnya. Pop, ya udah. Sebenarnya kita tuh punya plus minus sih. Apa yang Iya. gue ngomong juga ada benernya. Iya, tapi itu gue setuju juga sih. Maksudnya kayak kalau gue kan gengsi banget. Yang tadi lu bilang kan, lu gengsi kali tuh apa namanya kayak pengen punya rumah sendiri. Dipikir-pikir, bener juga misalnya kalau gue berantem sama Oki, gue kan nggak mau kedengeran keluar. Oke. Gue tidak mau keluarga gue tahu. Oke. Itu terakhir lah. Oke. Jadi gue cari konsultan kayak gitu-gitu kan. Makanya lu tadi bilang dipikir-pikir. Tapi dipikir-pikir kenapa kita nggak minta tolong sama orang tua aja gitu. Itu justru lebih apa ya? Ya boleh lah nanti gue coba lah. Kalau kata gue sih mending dipikir-pikir. Kupikir-pikir lebih baik aku nggak mikir. Puas. Oke, gue ngerti kalau. Tapi gini, buat yang tinggal sama orang tua ataupun mertua juga, apa ya? Jangan melunjak juga sih. Ngaca. Iya, Jangan ngelunjak ya, inget ya. Tuh, cuan geng. Iya, tapi bener-bener banyak. Tadi kan pas waktu dia cerita kayak ngelunjak banget ya. Kalau gue jadi mama mertuanya juga Maksud rada gue kayak melunjak in the bad way. Kan Oh, kalau iya, gue iya. tadi ngelunjaknya mungkin kalau misalnya gue berantem ya gue curhat sama bonyok, sama orang tua gue. Ah. Ada juga anak yang emang ngelunjak, emang Oh iya, bener. di rumah dia emosi padahal bukan rumah dia. Jadi Bener. jangan ngelunjak mentang-mentang mereka tuh keenakan kan, jadi nggak keluar Iya, duit, bener. nggak keluar apa. Bener, nggak mau rugi, nggak Iya, rugi. terus jadinya juga nggak nabung, jadi nggak mikirin pasangannya juga. Terus kalaupun punya orang tua mertua yang galak juga jangan kebanyakan ngeluh sih, Pop. Oh iya, Kan oke. harus apa namanya bonding, Oh cari iya. apa? Ini tuh Ikhlas lah cari enaknya gitu loh. itu maksud gue. Coba ditahan egonya juga. Oke. Itu sih. Kalau oke. menurut gue ya, selain kopi gue tumpah di belakang, gue lagi kepikiran loh ini. Kasian Ya kan? deh. Ya udah nggak apa-apa nanti dipelin ya. Ya udah. Oke, pel. Wah gue kurang ajar banget. Maaf sayang. Oke, Maaf. ya abis ini males deh malu udah. Enggak ya. Tapi gue ini sih apa ya? Gue ngerasa hari ini ya, Iya. lo wise banget. Oh, gue wise lah. Gue emang selalu wise. Iko wise. Waduh. Iya ya. Belly wise. Yoi. Oke ya. Jadi kalau menurut gue sih apa ya intinya tuh kayak mindset aja ya. Jadi Ya. mindset kita tuh mesti bener ya nggak sih. Benar. Mau sama orang tua atau mau tinggal sendiri ya gitu kan kayak gue gitu kayak Onat gitu. Kita berdua tuh mesti kayak tetap mandiri. Betul. Kan? Mandiri, jangan nyusahin, tetap harus jaga komunikasi yang enak sama orang tua kita Benar, kan. benar. Buat yang udah siap jiwa raga nih ya, mau beli rumah. Oke, gua mau mati-matian ngumpulin duit buat beli rumah. Langsung tuh, lo bisa coba KPR Easy Start. Itu kredit rumah dengan bunga rendah. Itu plafonnya tinggi banget, sama cicilan bisa sampai 25 tahun aja, Nat. Gila, 25 tahun. Oke. Anak lu nanti kayak udah umur 25 udah lunas cicilan. Oke. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, kalau masih dalam tahap mau ngumpulin, misalkan kayak DP-nya deh. DP rumah tuh biasanya kayak 25% atau sampai 30% kayak gitu. Lu bisa pakai TAKA, tabungan berjangka. Jadi itu target buat DP-nya itu bisa, oke deh, kayaknya kita 4 tahun ke depan nih kita bisa nih beli DP rumah gitu. Oh, pakai taka itu. Bisa tabungan berjangka karena memang itu bisa diatur berapa target dananya, berapa lama nabungnya. Lu mau 2 tahun juga bisa. Tuh sebenarnya kayak gedein aja cicilannya kayak gitu kan. Yang ditabung setiap bulannya juga kayak itu bisa diatur gitu. Misalkan kalau lu pikunan nih ya, sama kayak gue nih ya, gue kan lupa ATM, misalkan lupa PIN ATM. Ini kita bisa pakai sistem auto debit. Auto debit. Tahu kan auto debit? Bisa diambil sendiri dari rekening kita gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak bakal kelupaan, terus uangnya kepake buat ini itu. Jadi aman. Wah, gue tahu tuh. Udah gini deh, itu semua pasti emang lu lakuin pakai aplikasi andalan lu kan, One Mobile dari OCBC NISP. Cakep, emang iya dong. Iya, dari Lengkap. kemarin kan, maksud gue kayak banyak banget ya kegunaannya ada Taka, ada One Mobile, dan di situ juga kemarin udah kita jabarin banyak banget. Lu kenapa baru ngomong sekarang sih? Kenapa kita berdebat dulu sih? Nyet, dengerin gue dulu ya. Episode ini terjadi kalau kita ada perdebatan. Kalau kita tos-tosan aja, Kalau di udah awal kita kayaknya nggak ada syuting panjang kali juga ya. lebar, iya. Iya, dari awal tau gitu pakai Taka aja. Iya, lu dari kemarin juga Gue udah di download Singapura kan? gue pakai One Mobile. Iya, Iya. udah download. Udah, masa belum? Anggap sepi Popi gitu dong. Ah, Ya. gitu. Tapi bener, menurut gua ya kan setiap orang tuh kan
hadir di dunia ini dengan situasi yang berbeda, dengan masalah yang berbeda gitu Ya. Jadi kayak kita tuh jangan menilai diri kita tuh dari kacamata orang lain gitu loh, cuan gengs ya. Jadi dari kacamata siapa menurut lo? Kacamata yang minus aja. Oke. Kita pinjem tuh. Oke. Kalau gitu kalau emang lu masih nebeng sama orang tua ya nggak usah minder juga ya. Bener tuh cuan Lebih ke gengs. malu aja kali ya. sadar Sama ya? diri, Sama ya? sadar Sama diri. ya? Udah gitu jangan songong gitu loh. Iya, udah nebeng gitu. Tapi kan maksud gue ya kalau bisa, lama-lama kok gue jadi setuju sama lu ya. Ya nggak Maksud apa-apa. gue emang kalau pernikahan. Itulah inti dari komunikasi, bener kan? Benar. Harusnya win-win solution, bener Tapi kan dong. kalau Indonesian culture, gue jujur ya, Apa? bonyok gue itu kalau misalnya gue bawa anak gue ke rumah gue, kan jadi punya rumah. Tapi gue tetap tinggal di rumah orang tua gue. Oh gitu. Orang tua gue tuh kayak suka nanyain, Juan bawa kesini dong gitu. Gue tetap harus menjaga culture itunya. Makanya gue tetap nggak mau beli rumah. Oke. Gitu, nggak nyambung kan barusan? Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Terserah Tapi udah, deh. kita udahin peperangan deh. Terserah. Pokoknya gini, kalau mau beli rumah kredit harus dipikirin dulu ya. Bener, Jangan macet. bener. Dan jangan telat lagi Pop, gue nggak suka Pop. Apaan lo? Telat-telat baru 2 hari doang gue telat. Tahu ya, untung tadi lu 20 menit telat. Kalau kayak kemarin lu telat, wah. Pulang nih semua di sini. Tahu kan siapa yang aslinya Iya. telat kan? Iya, kacau lu. Makanya lu baca buku. Meta. Ya, yaudah. Oke. Kita udahin peperangan ini deh. Oke lah, Oke, kita pamit berarti dulu ya. dua-duanya benar ya? Benar dong. Mau tinggal di rumah orang tua, sok monggo. Bener, Sok bebas. bebas. Bebas, Mau beli silakan. rumah sendiri, tanggung Bebas. jawab dengan kreditnya. Betul. Cakep tuh Pop. Yaudah, kita pamit ah. Dah, gue Poppy Sofia pamit dulu ah. Gue juga orang pamit dulu, gue mau pulang ke rumah orang tua gue ah. Aduh asik banget, mau ngapain? Iya, gue sayang orang tua. Lu kira gue gak sayang orang tua? Sama gue mau pulang juga.